Cuaca angin. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahmah. Baitur Rahman. Saya terlupa Baitur Rahman ya. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim di hujan yang penuh berkahnya ini. Kita masih diberikan nikmat dan juga kesempatan untuk bersilaturahim, bermuajahah. Khususnya di sini bersama dengan saudara muslim kita dari Gaza Palestina ya, Syekh Siraj Medwan yang nanti akan mengisi tausiah pada sore hari ini. Yang kedua, tak lupa juga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, qudwah bagi seluruh alam, Rasulullah Muhammad SAW, serta kepada para sahabat pengikut hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum memulai mungkin izinkan saya sedikit memperkenalkan beliau. Beliau yang bernama Siraj Medwan, saya Siraj Medwan atau Ustadz atau Gus atau Kiai Siraj Medwan. Beliau asli Gaza Palestina. Memang kelahiran Gaza, keluarganya sekarang juga masih di Gaza, di tenda-tendanya nih Pak. Tenda-tenda pengungsian keluarga ibunya, adiknya, mama-mamanya tuh banyak yang syahid juga sudah, teman-temannya banyak yang syahid dan sebagainya. Ya, beliau saat ini sedang menempuh studi di UIN Raden Lampung, masih sangat muda, masih semester 4. Usia masih 22, terbilang sangat muda, tapi alhamdulillah insyaallah seumuran karya putranya Bapak. Tapi semangat juangnya itu tinggi sekali, terutama untuk menyambung silaturahim untuk ilmu di Indonesia. Ya, beliau sudah 2 tahun di Indonesia, jadi insya Allah sangat fasih. Bahasa Indonesianya sudah ngelos sudah. Jadi kalau bahasa Jawa mungkin masih belum bisa, karena memang di Lampung. Apalagi bahasa Madura, apa susah. Ya. Jadi beliau nanti insya Allah akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia, dan bagi para jamaah yang ingin beramah tamah menanyakan langsung juga sama saya pakai bahasa Indonesia. Ya, di lain itu kami juga dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah membuka peluang, membuka jalan bagi para jemaah yang ingin berkontribusi mendukung kemerdekaan dan perjuangan saudara muslim kita di Gaza Palestina atas penjajahan Zionis yang saat ini masih gencatan senjata, tapi kabarnya kata beliau masih ada yang ngebom, ada yang terjun bomnya itu masih banyak. Entah dari dulu dramanya seperti itu. Ya, sebelum beberapa menit katanya barusan ada syahid. Beliau ada grup keluarga yang masih itu intens kabar syahid atau informasi perang yang ada di kota beliau. Beliau dari kota Beit Hanun. Beit Hanun itu bukan di mungkin biasanya video yang sering kita lihat itu di perbatasan Yordan. Nah, tapi kalau di beliau Beit Hanun itu memang di Gaza nih. Jadi memangnya hancur-hancur tenda-tenda itu salah satunya kota beliau. Gitu. Beit Hanun.
Ya, jadi insya Allah untuk kami membuka donasi, monggo silakan bisa melalui rekan-rekan YDSF atau nomor dari di banner kami persilakan. Untuk selanjutnya sesi tausiah akan bersama kepada Syekh Siraj Anwar untuk mengisi materi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau berkenalan, saya Siraj Anwar dari Palestina, dari kota Gaza. Tapi kota Gaza dia punya utara selatan, ya saya di utara. Saya di utara di kota nama dia Beit Hanun Madinatus Salah. Beit Hanun Madinatus Salah karena ada leader yang kemarin dia udah syahid nama dia Salah Musyahadah karena ini nama dia Madinatus Salah. Dan di kota Beit Hanun ada yang tahu Salahuddin Ayyubi? Ada yang tahu Salahuddin Ayyubi? Yeah. Yang dia udah Al-Aqsa. Ma'rakut Hattin, perang Hattin kemarin dia Beit Hanun, di kota Beit Hanun. Mungkin saya baru tahu sebelum, saya tahu ini sebelum 2 tahun. Karena ada masjid di dalam Gaza nama dia Masjidun Nasr. Dan waktu kita kembali ini dia berasal untuk tempat Ma'rakut Hattin. Salahuddin Ayyubi dia di sana waktu dengan Al-French, orang baik yang kemarin lagi. InsyaAllah tausiah kita hari ini di atas materi jalan keselamatan. Kalau kita mau jalan Islam, kita harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia kasih Islam atau Islamatan semuanya yang dia kasih Allah Subhanahu wa taala. Harus kita dekat Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita di waktu Sayyidina Musa alaihissalam. Ada orang dia bilang saya mau ibadat Allah sama Nabi. Dia mau ibadat, bagaimana Nabi ibadat? Dia mau sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi Sayyidina Musa alaihissalam bilang ke orang ini kalau dia mau ibadah sama Nabi, harus dia pergi di mana? Tempat ini sama Jawa atau sama Sumatera, dia jazirah di dalam laut, tapi harus dia pergi sendiri di sana. Dia udah pergi di sana sendiri, Allah Subhanahu wa taala panjang umur dia 500 tahun. Allah Subhanahu wa taala panjang umur orang ini 500 tahun. Tapi dia udah di sana ibadah aja. Di sana udah ibadah aja 500 tahun. Dia tidak boleh berdosa. Ada yang tanya sekarang kenapa dia tidak boleh berdosa? Karena dia udah pergi di sana. Kalau dia mau riba atau namimah tidak bisa, tidak ada orang. Kalau dia mau mencuri lagi tidak ada orang. Kalau mau dia ambil fahisyah tidak ada orang. Kalau mau riba tidak ada orang. Tidak bisa berdosa. Dia hidup sendiri dan ibadat sendiri 500 tahun. Sekarang kita punya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ini pinjaman, jiwa kita pinjaman, badan kita pinjaman. Tapi sekarang saya mau tanya, ada yang dia bisa bilang ini badan milik saya? Tidak bisa, karena dia milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalil? Ya, dalil. Kalau kita buka Al-Quran Al-Karim halaman 24 di kiri, setelah 3 ayat kita sampai di ayat innal ladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalil Anda bilang kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita terakhir kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kita berjamaah dari Allah Subhanahu wa taala dan terakhir kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sekarang orang ini dia mau bayar pinjaman ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mau qiyamah dia bilang ke orang ini, apakah Anda mau masuk surga karena lakukan Anda di dalam dunia, atau mau masuk surga karena rahmat saya? Kalau dia diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia masuk di surga dan tidak ada tanya. Ya. Tapi kita tahu di atas Arsyul Rahman ada tulisan rahmati sabiqat ghadabi. Artinya rahmatullah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah dia datang sebelum marah dia. Ya. Orang ini bilang, saya udah ibadat Anda 500 tahun. Udah ibadat Anda 500 tahun. Allah Subhanahu wa taala tidak marah. Dia bilang dia mau masuk karena lakukan dia. Allah Subhanahu wa taala tidak marah. Kita ambil timbangan yang dia bisa lihat lakukan Anda. Apa timbangan di waktu akhirat? Nama dia at-taqwa. Nama dia at-taqwa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala dia mau lihat lakukan dia dengan pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bayar ke harga pinjaman. Semuanya lakukan dia 500 tahun ibadah dan tidak ada berdosa. Semuanya aja sama ni'matul basar, sama aja mata. Yani dia aja bayar untuk Allah Subhanahu wa taala aja mata. Di mana bayar harga tangan, di mana harga jiwa, di mana harga kaki, di mana harga harga uang berapa, harga rezeki berapa, tidak ada. Dia belum bayar, dia masih kurang. Lakukan dia masih kurang. Allah Subhanahu wa taala masuk dia jahannam karena dia dibeli di mana? Dia bilang saya mau masuk karena lakukan saya. Harus kita tahu semuanya Nabi dari Sayyidina Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya masuk surga karena rahmatullah Subhanahu wa taala. Karena rahmatullah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, ada yang dia bisa di masjid ini dia bisa hidup 200 tahun? Ada? Tidak. Mau diskon? 190. Tidak ada? Tapi 70, 170. Ya Allah. Tapi ini tidak akhir diskon. Bos saya marah. Ada yang bisa sekarang dia berdiri dan bilang saya pasti sampai besok bisa hidup? Tidak ada lagi. Ya Allah, saya tidak bisa jual hari ini. Astagfirullahaladzim. Lagi sekarang udah harga diskon udah. Lihat saya belum bayar. Saya bilang ke orang ada yang bisa 200 tahun, kita jawab tidak. Tapi saya belum bilang 500 tahun. Karena kalau Anda 500 tahun Anda bayar ke Allah Subhanahu wa taala harga mata. Harga mata aja. Bagaimana kalau 200 dia belum harga mata? Harus kalau Anda punya umur Sayyidina Adam 1000 tahun tidak cukup. Karena ini kita masuk karena rahmatullah Subhanahu wa taala. Karena ini saya udah kasih materi, nama dia jalan keselamatan, atau kita bisa kasih dia jalan penting atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mau cari seperti orang ini, kita mau cari dia cari jalan menjant. Dia bilang saya mau ibadah sama Nabi. Harus kita orang Muslim yang kita punya berdosa banyak, harus kita cari jalan pendek ke surga. Ya, ada jalan pendek ke surga, ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali. Ada satu, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ini satu. Tapi ini mungkin dia susah karena kalau orang mau sampai manzilat atau derajat al-muttaqin dia susah. Harus dia lakukan baik banyak dan tidak berdosa. Ini mungkin susah. Ada jalan lebih mudah dari jalan ini. Ada banyak jalan. Tapi hari ini saya datang di jalan kita bisa lakukan dia karena ada lagi orang Gaza bisa masuk di jalan ini. Kalau kita dengan orang Gaza kita bisa masuk jalan ini dan ada janji dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari kita. Ya. Kalau kita buka suratul Insan ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'am
Oke saya, tapi saya udah lihat miskin dan yatim dan asir, tapi saya mau pilih habit, tapi saya udah bilang ke nafsu saya tidak mau pilih habit dan kirim uang ini ke orang ini miskin dan yatim dan asir. Yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dia suka uang ini tapi dia bantu. Ya, miskinan dan yatim dan asir. Ya, berapa orang miskin di dalam Gaza? Ada tahu berapa orang miskin di dalam Gaza? Ada yang tahu? Mau saya bilang, di Gaza sekarang orang miskin, kita tahu artinya miskin sama di bahasa Indonesia sama Arab. Orang miskin di Gaza sekarang 100%. Atau kalau kita bisa bilang 90% sampai 100%. Bagaimana? Ya mau dalil rumah sakit di Gaza udah hancur. Artinya dokter udah miskin karena dia ambil gaji dia dari rumah sakit. Lagi sekolah dan universitas udah hancur. Guru dan dosen udah miskin. Ya, yang dia drive mobil dan seperti Maxim Project ini di sini. Di sana udah miskin, kenapa? Dia tidak punya bensin, tidak ada bensin lagi, tidak ada bensin ke rumah sakit. Bagaimana ke mobil? Ya, orang yang punya mungkin dia jual daging atau jual minum ini, yani dia jual daging yang dia masuk di kulkas atau ini. Ya, ini lagi miskin. Kenapa lagi orang ini miskin? Karena di Gaza tidak ada listrik 1 tahun 5 bulan. Listrik 1 jam enggak ada. Tapi bagaimana kalau tidak ada listrik, kita ada yang bisa minum di sana? Karena ada yang dia cas habis dia karena matahari. Ada sedikit beberapa orang dan dia bayar harga ini. Tapi berapa harga di sana di Gaza tomat? 1 kilo tomat. Ada yang tahu berapa? Waktu berapa? Bilang nomor, coba. Di sini 3.000 atau 10.000 di sana. Ya, coba. Ada yang bisa ini bilang nomor berapa harga tomat di Gaza waktu berat? Coba nomor enggak apa-apa, bilang 110 apa? 20? 50? Enggak, di bawah 1 juta, 500. 1 kilo 500, 1 kilo tomat 500. Karena ada di sana orang mafia udah tambah dia Israel untuk tinggi harga. Waktu tutup Mesir, waktu tutup ini semuanya harga naik. Tahu harga terigu yang dia 25 kilo di Gaza, harga terigu bukan sama yang di sini. Yani di sini jual terigu 1 kilo 1 kilo, di sana 25 kilo. Tahu berapa harga terigu di sana 25 kilo? 100.000, di atas 1 juta lagi, di atas 2 juta, di atas 3 juta, di atas 4 juta, di atas 5 juta, di atas 6 juta, harga dia 16 juta, $1.000. Dan gaji orang Gaza yang dia senang waktu kemarin di Gaza sebelum bilang $400. Yani dia kalau tambah semuanya gaji dia waktu ada gaji dia tidak bisa pilih. Karena orang yang kurang baik sekarang dia tinggi. Orang ini Israel dia kasih orang jual yang dia jual ini, kasih dia amanah pakai turun. Lihat dia turun simpan orang ini. Orang Hamas, kenapa? Karena Hamas tidak suka orang yang dia tambah harga. Ini kalau Israel dan kalau Hamas mau fakir orang ini ada turun, dia bisa tembak Hamas. Seperti Mesir, ada apa artinya Mesir? Apa artinya Mesir? Ya, dia bisa rakit orang Hamas. Dia mau dia datang ke orang ini karena rakit dia pakai drone, ya. Sekarang orang bilang yatim di Gaza di atas 10.000 sebelum perang. Setelah perang di atas 30.000. Dan tahu, saya udah waktu kemarin saya buka live TikTok. Saya udah ketemu, yani saya karena ada waktu saya yani berkaitan dengan keluarga saya di sana. Dan kalau saya punya dari mahasiswa saya kirim ke keluarga dan saudara saya di Palestina. Ada udah ketemu dengan orang nama dia Ian. Nama dia Ian. Tahu berapa umur dia? 8 tahun. Dia sama ini aja. Tahu
orang ini waktu dia keluar di rumah hancur, rumah dia udah hancur di atas kepala dia dan ayah dan ibu dan ini, ayah dia dan ibu dan saudara semuanya hancur, bukan aja semuanya syahid, tapi bukan seperti ini syahid sakit di sini atau ini, kepala dia potong di sana, kaki ibu dia di sana, tangan saudara dia di sini, semuanya badan jauh-jauh karena daging. Udah dia seperti daging. Dan waktu dia udah keluar dari rumah hancur, ini ada darah di atas wajah dia banyak, dan dia udah lihat umur dia 8 tahun dan dia udah lihat keluarga dia sama ini. Ini kita tidak bisa bilang orang ini yatim. Kenapa? Karena dia udah kalah ayah dan kalah semuanya keluarga ini di atas yatim, waktu as-sabil. Ini yatim dan lebih. Tapi orang yatim dia harus sampai 18 tahun, setelah 18 tahun dia tidak yatim, tapi ini umur dia 8 tahun. 8 tahun dan lihat ini. Kalau kita mau tanya, orang ini bisa belajar lain waktu? Dia mau belajar lain waktu. Dia setelah mungkin berapa bulan pulang sekolah di Gaza, dia bisa belajar. Yang dia udah lihat keluarga dia syahid di depan mata dia bisa. Kalau kita kita seperti saya bilang saya orang iya, atau kita bilang kita orang iya, umur kita 8 tahun dan lihat keluarga kita potong-potong sama ini dan kita sakit dari berat, apakah kita bisa fokus lagi di belajar? Susah. Tahu orang ini dia setiap waktu bangun tidur dia nangis, tolong ibu ambil saya tidak mau di dunia ini, tolong ambil saya tidak mau. Saya tidak bisa sabar. Setelah beberapa hari dari doa dia sama ini dan nangis di malam, udah bom lagi dia udah syahid. Dengan nenek dan kakek. Ini orang iya. Saya dengan kawan saya sedih banget untuk orang ini. Karena kemarin kita coba diganti dia karena dia lupa, tapi kita tidak bisa. Orang ini tidak. Bagaimana Anda mau ganti fikir dia? Dia udah lihat di mata dia. Ya, orang asir tahanan perang, tapi tahanan perang Israel dia udah lakukan di tahanan kita Palestina, udah potong kaki orang Palestina di Gaza, pakai pisau, tahu pisau yang dia di dapur yang kecil ini, dia udah di sana potong kaki dia orang Palestina di sana kecil, yani sedikit, lama, karena azab buat orang Palestina. Dan tidak ambil dia bench atau karena dia sabar, enggak. Tahu apa dia bilang ke dia? Apakah Anda udah masuk Israel waktu 7 Oktober? Apakah Anda tahu orang Hamas? Apakah saya tidak tahu. Ya enggak apa-apa. Kalau tidak tahu kita potong lagi, potong sampai potong semuanya ini kaki dia. Udah potong kaki dia semua potong. Dan dia kembali ke Gaza waktu tukar tahanan, waktu genjatan senjata 2 bulan. Ini genjatan senjata dia aja 2 bulan. Sekarang ini level 1 udah, kita mau masuk genjatan senjata level 2. Mungkin kita masuk, mungkin kita ulang lagi. Sekarang ada syahid di Gaza banyak. Waktu saya datang, saya udah dengar ada banyak syahid di sana. Ya, pakai drone dan pakai sniper tembak. Orang bilang di Gaza ini ada dosen saya tahu dia dan saya udah 2 tahun tahu dosen ini. Dia di keluarga Ashawis di dalam Gaza, tahu dia udah masuk di penjara Israel di 80 atau 85 kilo. Tahu berapa dia keluar? Coba bilang nama. Tahu berapa dia keluar dari penjara? Ya dia kurus banget, tapi berapa? Coba bilang nama. Bukan 60, bukan dia sampai 35 atau 40 kilo. Dia seperti udah masuk sapi keluar ayam. Ini misal. Dia sama ini. Tahu badan dia tidak ada ini. Sekarang saya punya sama ini. Dia semuanya masuk di dalam. Kurus banget. Dan mata dia ini seperti Anda bisa lihat di sini sama ini. Masuk di dalam, masuk. Karena dia kurus banget. Badan dia seperti 2 jari. Kaki dia seperti kemarin dia di atas, yani lebih gemuk dari kaki ini. Tangan saya sekarang dia seperti 2 jari dari
Tahu? Ini belum. Bukan ini azab dia puasa berapa hari, dia puasa di atas 300 hari. Ada yang puasa 800 hari. Tapi tahu apa lagi azab dia? Ambil listrik di kepala dia. Dia bilang dia udah azab saya di listrik. Dan ada yang lebih azab ini. Ada yang azab kita malu bilang dia karena azab. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa bicara di azab ini, tapi kurang baik sekali dari laknatullah Israel. Tapi karena kita tahu, ada yang tahu Nabi Muhammad SAW dia syahid. Ada yang tahu? Kita pikir Nabi Muhammad SAW dia meninggal, tapi dia berasal syahid. Kenapa syahid? Tahu siapa yang meninggal Nabi Muhammad SAW? Orang ini Yahud. Ada dalil ini yang meninggal Nabi Muhammad SAW Yahud. Ada dalil. Ada kemarin di Khaybar, tempat Khaybar di Saudi. Ada ini tempat Khaybar, ini Khaybar tempat Yahud. Kita bilang Khaybar ya Yahud. Jaish Muhammad bada Yahud. Ini Khaybar dia tempat Yahud. Ada wanita di sana udah tambah obat yang dia bisa mati orang. Saya tidak tahu nama dia, tapi obat untuk mati orang di makanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW udah makan, tapi ini obat dia bisa mati orang di 1 jam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur Nabi Muhammad SAW sampai ke kita agama al-Islam. Yani ini Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur Nabi Muhammad SAW sampai kita, yani dia sampai ke kita al-Islam, agama al-Islam, dan dia udah lama obat ini. Dia bisa mati orang. Yani kalau saya makan, saya 1 jam udah mati. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala udah lama obat ini sampai dia sampai agama. Udah sampai agama, dia syahid karena ini. Karena ini Abu Ubaidah di Gaza dia bilang, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad as-sadiq syahid. Karena ini ya. Sekarang kita udah bilang, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ada orang uang dan dia suka uang ini, dia mau fikir dia beli mobil atau seperti HP atau ini, tapi dia bilang mungkin orang miskin sekarang yang di Gaza atau asir atau yatim, mungkin dia yang sekarang mungkin lebih enak untuk dia boleh kirim dan dia suka. Dan ada 2 syarat lagi. Apa syarat orang ini? Karena kita ambil hadiah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini dia punya 2 alasan dan 2 minta. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Apa alasan orang ini? Yang waktu kita kasih makanan atau uang, kita bilang kita ini yang alasan orang ini. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum, kita kasih makanan karena muka Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas niat kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia lanjut, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita waktu kita kasih makanan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. waktu kita kasih makanan buat orang miskin dan yatim dan asir dan kita suka, Allah Subhanahu Wa Taala dia tambah syarat, harus kita ikhlas niat di Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mau terima kasih dari orang ini, tidak kasih dia dan bilang terima kasih, enggak. Kita mau terima kasih dan hadiah kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan dia bilang alasan 2, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kita takut dari Allah Subhanahu Wa Taala hari yaumul qiyamah. Kenapa Anda takut hari yaumul qiyamah? Ada apa di yaumul qiyamah karena Anda takut? Ya, saya mau bilang ada apa. Bagaimana Anda fikir? Ada matahari di atas kepala Anda dan air yang dia turun karena matahari karena panas, dia bisa, kalau Anda punya, dia naik seperti berdosa Anda. Kalau Anda
Ini karena ini Anda takut dan Anda tidak pakai baju. Tidak ada baju, semuanya tidak ada baju. Ya, karena ini Anda pikir sekarang bagaimana kenapa takut dan sedih. Dan Anda belum pernah ambil buku di kanan, buku lakukan Anda di dalam dunia di kanan. Kalau Anda sudah ambil di kanan, Anda di amanan. Tapi kalau Anda ambil dia buku Anda seperti ini, artinya Anda malu, tidak ada mau yang lihat. Wara Allah fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Insyaallah kita tidak dari orang ini, kita dari orang ini. Yang kanan Allahumma amin. Ya, insyaallah kita semuanya masuk di surga. Allahumma amin. Sekarang kalau kita mau lihat udah alasan, kita udah paham alasan orang ini. Tapi sekarang kita mau lihat balas Allah Subhanahu wa taala ya. Balas Allah Subhanahu wa taala ke orang ini. Lihat فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Lihat, saya udah bilang 10 hadiah dan saya belum lanjut ayat. Kalau saya mau lanjut hadiah, saya bisa sampai aliyah thiyabus sundusin, ini terakhir hadiah. Kita bisa di atas 20 hadiah. Dia udah minta 2 dan ada syarat 2 dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala balas dia di atas 20 hadiah. Di atas 20 hadiah. Sekarang saya mau bilang sampai 10 karena kita dekat waktu maghrib ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Awal yang pertama, fawaqahum Allah syarra dzalika al-yawm. Fawaqahum Allah syarra dzalika al-yawm. Kita udah bilang orang di waktu ini yaumul qiyamah takut dan sedih. Allah Subhanahu wa taala kasih orang ini amanan. Bagaimana kalau Anda di waktu orang sedih di yaumul qiyamah dan takut, Anda ambil amanan? Ini baik. Ya, fawaqahum Allah syarra dzalika al-yawm, ini ajab enggak, walaqahum nadrata wa surura. Allah Subhanahu wa taala kasih ini orang ini bahagia di dalam hati dia dan senyum, tukar sedih ke senyum. Allah Subhanahu wa taala tukar sedih ke senyum. Dan ada yang bilang di ulama ini nadra, dia bisa untuk lihat muka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita bilang sebelum orang ini udah ibadat 500 tahun dan terakhir masuk jahanam karena dia jalan panjang ya. Tapi apa jalan pendek untuk kita? Apa cahaya yang dia bisa masuk surga? Ini saya mau tanya, semuanya kita di sini percaya Allah Subhanahu wa taala ya? Ada yang dia tidak percaya Allah Subhanahu wa taala? Ada? Kita semuanya percaya Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala dia mau janji. Kalau dia janji ini pasti ada. Lihat, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Ada yang tahu di sini apa artinya surga di bahasa Arab? Apa? Al-Jannah. Lihat, karena Anda semuanya ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Lihat, saya mau bilang hadiah dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita salat dan puasa karena kita masuk surga Al-Jannah. Lihat, saya mau baca ayat dan udah dengar janji Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaahum, ini juz'u kasih. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Udah dengar jannah? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dia bilang orang ini yang baik, dia udah kasih makanan. Ada yang bilang kalau kita mau kirim makanan di Gaza, mungkin dia rusak karena kalau kita mau kirim dia mau berapa hari ke Gaza dan mungkin Gaza itu Gaza Rafah yang dia di Mesir ini dia mungkin tutup. Bagaimana kita mau kirim dan sampai di sana?
dan apa bantuan kita udah sampai di sana atau belum? Saya bilang dia udah sampai, tapi kenapa kita tidak kirim makanan? Karena mungkin bentuk Gaza tutup dan mungkin dia di atas berapa bulan dan makanan rusak atau bau apa artinya? Bau? Ya, mungkin dia rusak. Karena ini ada darurat, kita bisa kirim uang dengan UDSF, dia bisa beli makanan di sana. Apakah UDSF dia udah sampai Gaza? Dia udah sampai utara Gaza. Yang dia lebih susah. Utara Gaza di sana lebih susah karena di sana tinggal orang Israel. Bagaimana dia sampai di sana? Saya lihat ini orang UDSF dia sampai di sana bukan karena orang ini lihat saya video. Saya lihat video dari kota saya. Kota saya punya account di Instagram, dia download 2 video untuk UDSF, dia udah sampai makanan di sana, domba mungkin atau daging tapi bukan ayam, mungkin domba atau sapi dengan nasi dan udah kasih ke orang dan ada minyak dan barang untuk makan untuk beberapa keluarga di darat banyak di sana di Gaza di Beit Hanun, ya dia bisa alhamdulillah sampai di sana dan saya udah lihat di mata saya. Dan ada orang di Gaza sekarang, dia bisa bilang terima kasih, dia bisa bilang apa kabar, dia bisa bilang apalagi sama-sama, dia bisa bilang selamat pagi, karena udah bantuan Indonesia udah alhamdulillah sampai di sana. Saya sebelum bilang harga terigu 16 juta dan 1 kilo tomat 500, orang Gaza tidak beli. Ada yang sedikit dia beli, tapi orang Gaza bagaimana dia hidup karena bantuan yang dia sampai di sana, karena bantuan orang Indonesia dan orang Malaysia mungkin dan Singapura mungkin ya, dia sampai di sana alhamdulillah. Mungkin sekarang kita orang Palestina lihat Indonesia dan Malaysia, dia mungkin lebih sekarang dari orang Arab. Orang Arab lupa kita, orang Arab kirim uang ke Israel karena orang Israel dia punya harta banyak nanti dan kita kasih. Orang Arab sekarang masuk di zaman fitnah. Harus kita tidak masuk di zaman fitnah, karena kalau kita masuk di zaman fitnah, kita kalah al-akhirah. Lihat Nabi Muhammad SAW bilang, la tazalu ta'ifatan min ummati ala al-haqqi zahirin. Dia bilang ini la tazalu ta'ifatan. Dia bilang dia di Baitul Maqdis dan aknaf Baitul Maqdis. Ta'ifah ini dia di dalam di dalam Al-Aqsa, ya, dan aknaf yang dia bisa masuk di Gaza. Sekarang orang di sana kita udah lihat mujahid yang dia sabar dan dia jihad, orang ini yang jihad di Gaza, orang mujahid, orang muqawam di Gaza, ya tidak ada yang beda. Dan kita udah lihat berapa orang Arab dan beda, dia bilang orang ini kurang baik dan bilang orang ini Syiah. Tahu di Gaza satu orang satu Arab aja, yang satu sama saya, tidak ada orang satu orang aja, satu orang, tidak ada Syiah. Kalau ada satu orang Syiah, orang Hamas ambil dia di atas matahari. Di atas, di belakang matahari ambil dia. Tidak bisa. Semuanya orang Gaza, Syiah dan Syafi'i, dan asal Syafi'i dia dari Gaza. Ya, dan 99% orang Gaza orang Muslim, Sunni, dan 1% Kristen yang dia udah datang dari Palestina. Dia berasal dia Kristen tapi di Kanisatul Riyadh dekat Al-Aqsa. Ya. Ya, sekarang udah kita ambil janji dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah surga ini saya udah sampai jalan pendek ke surga. Kalau kita lagi kasih makanan dan ikhlas niat kita ke Allah Subhanahu wa taala, atau kirim uang karena tidak makan besar dan ikhlas niat kita ke Allah Subhanahu wa taala, dan kita bilang kita takut hari yang kiamat dan kita tambah satu lagi aja sabar, kita sabar untuk kata orang yang bilang jangan untuk kita terbang tidak benar orang ini, dan anda sabar, anda ambil dari janji Allah Subhanahu wa taala surga dan ambil amanah dan senyum dan bahagia dan bisa insyaallah lihat muka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak mau beli ini anda mau beli ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita di Gaza jihad, kita udah jual jiwa kita mau syahid karena kita udah beli ganti nama Allah Subhanahu wa taala, karena kita mau beli surga dan Allah Subhanahu wa taala beli jiwa kita Allah Subhanahu wa taala dia mau beli yang orang keluar Gaza, dia bisa kirim uang dan dia bisa ambil surga insyaallah. Saya sekarang mau doa di masjid ini di hidayah dan barakah dan salat Masjidil Aqsa dan insyaallah dia
yang bisa kita Nabi Muhammad SAW dan lihat muka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya mau doa di bahasa Arab, kami harus kita bilang amin. Dan sekarang 1 jam ini di waktu ini doa mujab, dan 1 jam sebelum al-fajr, dan 1 jam asar yaumul jum'ah. Ini 3 jam jawab doa. Harus kita bilang amin karena Allah Subhanahu Wa Taala dia jawab dari jamaah. Dan lagi harus kita bilang amin karena Allah Subhanahu Wa Taala dia jawab sebelum al-maghrib. Ya Allahumma ya Hannan ya Mannan, Allahumma ya man khalaqtana insan, Allahumma ij'alna waj'al hadzal masjida fi aman wa sakinatin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya ganggu